Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Tadi terakhir kita itu belajar tentang persamaan gelombang elektromagnetik. Nah, lanjut kita akan belajar tentang manfaat gelombang elektromagnetik. Banyak banget ternyata teman-teman manfaat dari game itu. Nah, di sini nggak bisa Ustazah sebutkan satu persatu, paling hanya inti-intinya aja. Oke, kita awali dari manfaat sinar gamma. Teman-teman, sinar gamma ini Ustazah tuh paling suka banget nih sama sinar gamma. Kenapa? Karena si gamma ini teman-teman, dia itu nggak terlihat bentuknya, lebih kecil dari elektron, tapi ternyata energinya sangat besar, lebih besar dari yang lain. Yaitu kekuatannya hampir sama dengan nuklir, gitu ya. Nah, salah satu pemanfaatan sinar gamma dalam kehidupan sehari-hari itu, yang pertama katanya di sini teman-teman bisa baca, dia itu dimanfaatkan dunia kedokteran untuk terapi kanker dan membunuh sel kanker. Jadi biasanya suka ada kemo gitu ya, kemoterapi. Nah, biasanya itu pakai sinar gamma teman-teman untuk membunuh sel kankernya. Tapi sayangnya dilema gitu. Jadi kedokteran juga dilema. Gimana caranya membunuh sel kanker ini tanpa membunuh sel-sel sehat yang ada di sekitar sel kanker itu gitu. Jadi memang penggunaannya dibatasi dan harus hati-hati karena kalau berlebihan itu berbahaya juga, dapat mematikan manusianya itu sendiri. Kemudian yang kedua, mensterilisasi peralatan rumah sakit atau makanan sehingga makanan lebih tahan lama. Nah, Ana pernah pergi ke Batam tuh, di ternyata salah satu dari fungsi sinar gamma atau nuklir itu sendiri, dia itu bisa mengawetkan makanan. Tapi nggak bisa tuh kita pakai banyak-banyak, jadi hanya sedikit gitu intensitasnya. Itu berguna, tapi kalau kebanyakan itu justru akan membahayakan, teman-teman. Lanjut. Ada manfaat sinar X. Sinar X itu teman-teman salah satunya dia dapat mendiagnosis adanya gejala penyakit dalam tubuh. Bisa pakai sinar X atau di ronsen gitu ya. Nah, kemudian tadi ronsen itu sendiri, kemudian selanjutnya bisa memeriksa barang-barang di bandara. Nah, kan kalau misalnya pemeriksaan barang-barang nggak juga dibuka kopernya gitu kan lama. Biasanya dipakai pakai alat tertentu yang kalau misalnya ada barang yang nggak boleh itu akan berbunyi gitu kan. Nah, itu yang berperan penting dalam alat itu adalah sinar X. Lanjut, ada sinar UV, ultraviolet. Ini sering banget kita temui apalagi di pagi hari gitu ya, saat matahari terbit. Nah, biasanya yang sehat sebetulnya, tapi kalau misalnya setiap ada matahari ya otomatis berarti ada sinar UV. Nah, sinar UV ini teman-teman digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Kemudian bisa juga membantu pembentukan vitamin D di tubuh kita. Kemudian bisa juga dengan peralatan khusus itu bisa digunakan untuk membunuh kuman gitu. Tapi dengan dosis tertentu juga tentunya. Lanjut, cahaya tampak atau yang sering kita lihat. Ini pertama fungsinya membantu penglihatan mata manusia. Tentu nggak ada cahaya tampak kita nggak bisa melihat apapun. Kemudian penggunaan sinar laser dalam serat optik dalam bidang komunikasi. Nah, kita nanti kedepannya bahas serat optik. Jadi sekarang itu kita tuh gak bisa lepas dari serat optik, termasuk handphone kita ada serat optiknya teman-teman. Lanjut, ada sinar inframerah. Nah, sinar inframerah ini biasanya digunakan pada remote control. Kita nggak perlu pencet-pencet ke depan TV gitu kan, cukup dari jauh kita pencet pakai remote maka dia bisa berfungsi. Kemudian fotografi diagnosa penyakit itu juga pakai inframerah. Kemudian satelit untuk memotret permukaan bumi. Nah, biasanya agar kita bisa memotret permukaan bumi walaupun ada awan gitu, kita tuh tetap bisa melihat bentuk permukaan bumi gitu. Kenapa? Karena kita pakai inframerah. Lanjut. Selanjutnya ada gelombang mikro. Gelombang mikro ini contohnya digunakan pada microwave, pemanas gitu ya. Kemudian komunikasi radar, kemudian mengukur kedalaman laut. Jadi mengukur kedalaman laut itu nggak perlu juga kita pakai meteran gitu. Cukup kita pakai gelombang mikro, diukur, kita bisa mengetahui berapa sih kedalaman dari laut tersebut. Kemudian bisa membantu pendaratan pesawat terbang. Nah, pendaratan pesawat terbang, kemudian alur pesawat itu harus kemana, biasanya pilot itu menggunakan gelombang mikro, teman-teman. Lanjut, ada lagi, nah, terakhir nih, gelombang terakhir yaitu televisi dan radio. Nah, ini biasanya digunakan untuk alat komunikasi, tentu ya. Jadi pembawa informasi dari satu tempat ke tempat lain itu berarti gelombang televisi dan radio. Oke, terakhir teman-teman, kita selain si game ini banyak manfaatnya, tapi juga ternyata bisa jadi madarat untuk kita kalau penggunaannya berlebihan. Contohnya nih salah satunya,
Penggunaan sinar gamma yang berlebihan, teman-teman, itu dapat membahayakan manusia. Tadi sudah Ana jelaskan ya kenapa bisa bahaya, karena ternyata bisa membunuh sel-sel sehat yang ada dalam tubuh kita. Kemudian ada juga penyinaran UV yang terlalu lama, teman-teman terlalu banyak berjemur gitu ya, ternyata dapat menyebabkan kanker kulit. Sebetulnya nggak akan sih kalau misalnya atmosfer kita itu masih bagus gitu ya. Tapi sekarang karena memang ozon juga lapisan lapisan ozon juga sudah menipis gitu kan, sinar UV juga banyak masuk ke kita, jadi kalau bisa jangan terlalu lama-lama. Kemudian selain bisa menyebabkan kanker kulit, bisa juga menyebabkan katarak, katarak mata teman-teman dan lain-lain. Selanjutnya, salah satu bahaya dari game itu, dia itu gelombang mikro pada handphone itu dapat mengurangi kekebalan tubuh. Jadi kalau nggak penting-penting amat, nggak usah main HP terus ya teman-teman. Oke, selesai materi kita. Teman-teman di sini ada contoh soal, berarti harus teman-teman kerjakan berupa teori. Nah, ini si contoh soal ini teman-teman kerjakan di buku tulis sekaligus materinya harus teman-teman tulis dan juga hasilnya dikumpulkan ke ustazah gitu ya, difotokan, nanti dikirim via WA gitu ya. Nah, nanti dijadikan penilaian kehadiran teman-teman. Ingat, cari keberkahan lewat menulis. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.